Selamat datang di YouTube channel Mami Briel. Hai Mamis, di video kali ini aku mau share pengalaman aku dan juga tipsnya gimana sih atau bagaimana dan seperti apa penyebab yang membuat anak itu menjadi GTM atau gerakan tutup mulut. Nah, biasanya GTM atau gerakan tutup mulut itu terjadi ketika anak sudah MPASI, yaitu di atas 6 bulan. Kalau misalnya GTM, kita harus kenali dulu ya Mams, dan kita harus tetap masak menu yang baik kita makan. Mulai dari menu sehat dan juga menu keluarga. Nah, penyebab anak GTM khususnya yang sudah MPASI itu bisa jadi karena yang pertama, sesi makan yang trauma. Biasanya mamis atau orang tua, parents, pernah memaksa anak ketika makan sehingga membuat dia menangis, bahkan bad mood, bahkan bisa sampai guling-guling, ngamuk-ngamuk, dan juga sampai yang dia nggak mau buka mulut sama sekali. Nah, pastikan kalau anak tidak mau GTM, kita sebagai orang tua jangan pernah memaksa anak untuk makan ya, karena trauma itu sulit lagi diobatinya. Pastikan juga kita makannya bersama-sama dan biasakan itu untuk duduk. Oke, untuk yang kedua, penyebab anak GTM biasanya tidak tahu atau belum tahu cara mengunyah. Nah, jadi penting banget untuk mami semua untuk mengajarkan anak mengunyah dengan menu atau tekstur yang sesuai dengan usianya. Nah, untuk tekstur menunya itu mami bisa ketahui di usia 6 bulan, contohnya itu disaring atau di blender. Tapi kalau misalnya udah 1 tahun, itu biasanya udah menu keluarga dan udah nasi. Jadi pastikan ya tidak lambat naik tekstur agar anak tahu cara mengunyah, dan itu juga memudahkan dia untuk mengenal banyak varian tekstur untuk makanan. Yang ketiga, penyebab GTM pada anak yang sering kita temui. Nah, ini contohnya baby Briel usia 1 tahun pernah GTM gitu ya Mams, karena aku nggak tahu sama sekali apa yang membuat dia GTM sampai udah rubah menu, udah naik tekstur. Ternyata adalah makanan yang tidak menarik perhatiannya dia. Contohnya baby Briel usia 1 tahun, waktu itu dia hanya mau makan nasi kuning pakai bungkusan. Terpaksa aku harus beli nasi kuning di langganan yang memang aku tahu itu adalah bersih makanannya. Ternyata dia mau makan hanya nasi kuning. Setelah itu aku ketahui ternyata nasi kuning itu menarik perhatian, yaitu warnanya yang kuning dan juga untuk tempat makannya itu menggunakan daun. Nah, untuk video sebelumnya juga aku udah pernah buat ya Mams, untuk menu dia menggunakan nasi kuning dan makannya menggunakan pembungkus nasi. Jadi pastikan makanannya itu menarik perhatian ya Mams, bisa dikreasikan mungkin digoreng atau dipanggang, bahkan bisa juga diwarnai menggunakan pewarna alami tentunya ya. Nah, untuk makanan yang menarik perhatiannya itu juga bisa kita buat kreasikan seperti nasi goreng atau nasi yang bisa membuat dia tertarik untuk makan. Selanjutnya, yang keempat adalah penyebab GTM pada anak karena makanan tidak pernah bervariasi atau monoton. Misalnya hanya kayak gitu-gitu aja, menunya hanya telur-telur aja, atau menunya hanya ayam-ayam doang, ikan hanya ikan satu bagian aja, dan satu merek aja. Padahal banyak kan Moms, ikan-ikan yang kita gunakan di rumah. Contoh hari ini aku masak sayur buncis. Biasanya sayur buncis ini kan ada rasa manis, kemudian dia juga bisa untuk memperkaya serat juga, karena sayur buncis ini kan kita mengandung ada juga protein nabati dari kacangnya ya. Nah, untuk sayur buncis ini pastikan juga menarik perhatiannya dia. Terserah mau dipotong atau dibuat wortel kecil-kecil begini. Ini aku campur aja sih Mams untuk telur wortel dan juga buncisnya. Dan pastikan kalau mau masak itu juga nggak monoton. Misal 1 hari ditumis, 1 hari dikuah, 1 hari dibening, atau 1 harinya digulai dan segala macam. Silahkan sebagai orang tua harus bisa menyisihkan atau membagi waktunya untuk masak bervariasi demi tumbuh kembang anak ya. Nah, ini aku lagi tumis untuk bumbu dan juga aku kasih air karena ada wortel supaya dia nggak sulit untuk mengunyah. Jadi wortelnya dimasak terlebih dahulu dengan air, kemudian kita terakhir masukkan buncisnya. Untuk buncisnya ini takarannya sesuai selera aja karena orang tuanya juga mau makan, jadi aku tambahin bumbunya senatural aja bahkan atau secukupnya.
Di sini aku tambah garam dan juga kaldu jamur ya Moms, jadi tidak pakai yang banyak-banyak bumbu kayak gitu. Tapi udah dengan menu kayak gini, biasanya anak udah mau makan karena kita udah ajarin dia terlebih dahulu untuk mengunyah dan makan bareng. Oke, untuk penyebab GTM memang susah-susah sulit ya Moms. Bahkan banyak yang komentar di video aku. Dan inilah menunya. Aku buat cemilannya itu hari ini donat, dan telur dadarnya itu buat orang tuanya, dan telur ceploknya untuk anaknya. Nah, untuk dibagikan bervariasi itu kita bisa misalnya hari ini telurnya di dadar, besok telurnya diceplok, atau besoknya lagi diapain gitu ya, diorak-arik dan lain-lain. Pokoknya bervariasi dan bisa menarik perhatiannya dia. Kalau aku melihat anak aku, ternyata memang Baby Brielle ini sukanya kalau telur itu di telur ceplok atau mata sapi. Nah, gimana anaknya mamis semua? Apakah suka juga telur kayak gini? Silakan ya sharing, berbagi pengalamannya. Karena di sini aku juga bukan ahlinya, tapi di sini adalah new mommy yang lagi belajar parenting, dan memang susah-susah gampang, tapi harus dibanyaki stok sabar dan terus mau belajar ya, Moms. Nah, yang terakhir, cara makan yang monoton itu bisa menjadi penyebab GTM pada anak. Cara keenam ini, memang cara makan itu bisa jadi anak itu kan kadang bosan di care atau dimanapun dia makan susah banget. Nah, biasanya untuk dia susah atau monoton karena cara makan yang biasa-biasa aja, pastikan juga cara makannya bervariasi. Misal bisa ajak anak makan di teras atau duduk di kursi, bahkan nggak harus di baby care ya, melantai, lesehan, dan lain-lain. Atau anak biarkan dia makan sendiri dan dia biarkan kita lihat sambil kita pantau, suapi, kayak gitu-gitu ya Moms. Jadi memang untuk cara makan ini juga turut mempengaruhi supaya anak itu mau makan dan mau menghabiskan makanannya. Tapi perlu diingat, mau makan nggak harus dihabiskan makanannya ya, yang penting dia makannya cukup dan kita bisa menakar sesuai dengan porsi makannya dia dan sesuai usia. Nah, gimana Moms dari tips-tips aku ini? Apakah masih ada yang kurang atau ada yang kurang dan perlu diperbaiki? Silahkan tulis di kolom komentar ya Moms. Nah, ini Baby Brielle masih mau lanjut makan karena hari ini dia suka telur mata sapi dan aku terus mencobanya. Meskipun gak harus setiap pagi, siang, sore ya, ya paling enggak harus ada protein hewaninya ketika dia makan. Karena memang protein hewani ini sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak ya. Banyak banget kok protein hewani dan lain-lain. Momis bisa cek dari resep-resep video aku sebelumnya. Aku udah pernah buat dan masak dari menu protein hewani lain-lain. Oke, sekian dulu video dari aku, dan bagi mamis-mamis semua, ini aku kasih lagi habis makan dia makan cemilan donat. Dan ini yang perlu digarisbawahi ya, donatnya bikin sendiri, homemade, tanpa bahan pengawet. Nah, pastinya juga aman ya. Itulah pentingnya kita bisa buat cemilan homemade di rumah untuk anak. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.